So, halo guys, welcome back with me Yoga Pratama dan selamat datang di channel YouTube Media Finansial. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga kesuksesan. Oke, pada video kali ini di sini saya akan membahas sedikit berbeda dari konten-konten sebelumnya, yang dimana di sini saya akan membahas yaitu resiko terbesar pada saat kita gagal bayar pinjol ya. Jadi jangan dianggap enteng pada saat kita gagal bayar pinjol. Ini berita dari CNBC Indonesia langsung dari Jakarta, dimana di sini ada beberapa yaitu resiko pada saat kita gagal bayar pinjol. Resiko terbesarnya apa? Di sini saya akan bahas secara tuntas ya teman-teman. Jadi di sini untuk gagal bayar pinjol itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi ada konsekuensi ataupun resiko yang akan kita alami nantinya. Jadi teman-teman, untuk gagal bayar di dalam pinjaman online atau pinjaman darurat itu akan memberikan konsekuensi yang cukup besar. Mulai dari pertama bunganya yang menggunung atau bunganya yang semakin meningkat, lalu hingga kesulitan untuk kendaraan bermotor ya, untuk memiliki kendaraan bermotor atau rumah. Jadi di sini lebih lengkapnya yaitu kita akan susah untuk mengajukan kredit motor atau mengajukan kredit rumah, itu akan susah. Jadi resiko terbesarnya itu data-data kita tentunya akan di blacklist dan kita tidak akan bisa mengajukan pinjaman dimanapun, baik itu kredit motor, kredit mobil, kredit rumah dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi di sini itu dia resiko terbesarnya ya. Jadi kasus galbay atau kasus kredit macet itu marak terjadi di Indonesia ya. Faktornya mulai dari keterbatasan uang, manajemen keuangan yang buruk, hingga kurangnya pemahaman tentang persyaratan pinjaman. Jadi itu dia. Jadi di sini itu resiko terbesar pada saat kita galbay pinjol. Namun kalau misalkan kalian galbay pinjol itu tidak masalah. Yang terpenting kalian lepas dari apa resiko-resiko tersebut. Kalau misalkan kalian tidak apa-apa ya tidak apa-apa gagal bayar pinjol ya. Jadi fenomena gagal bayar pinjol ini umum terjadi teman-teman, apalagi ketika kita meminjam uang dari pinjol yang syaratnya relatif lebih mudah. Seperti apa resiko yang dihadapi ya teman-teman. Jadi resiko gagal bayar pinjol ini memang cukup besar. Misalnya ada yang dihantui denda yang sekian, lebih akan membesar lagi dendanya, lalu gangguan psikologis akibat utang yang menumpuk hingga ancaman hukum. Jadi yang pertama tadi kan kita udah bahas tentang data kita akan di blacklist. Namun yang kedua ini kita akan diteror oleh debt collector, lalu untuk pinjaman itu bunganya juga akan menumpuk dan ancaman hukum teman-teman itu yang akan kita diteror nantinya dari pihak pinjol. Jadi konten-konten media sosial terkait fenomena pinjol itu juga cenderung akan lebih cepat viral karena bersifat negatif. Dengan demikian perlunya ada edukasi finansial bagi konsumen pinjol. Jadi untuk teman-teman semua, berita ini langsung dari CNBC Indonesia tentang gagal bayar pinjol. Tapi menurut saya pribadi, kalau misalkan kita udah terlanjur gagal bayar pinjol, lebih baik kalian fokuskan saja ya untuk gagal bayar, jangan membayar untuk pada saat ini. Tapi jika kita nanti memiliki uang yang lebih, kita bisa membayar sedikit demi sedikit. Yang terpenting jangan memaksakan untuk membayar ya demi pinjol tersebut, karena memang untuk aplikasi-aplikasi pinjol baik yang legal atau yang ilegal itu bunganya memang benar-benar cukup besar. Jadi pastikan untuk teman-teman galbaikan saja pada saat kalian belum memiliki uang. Jadi seperti itu dia. Jadi ini dia ya teman-teman, untuk resiko terbesarnya tadi saya udah katakan, tapi sekali lagi kalian pentingkan aja untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan kalian yang lainnya ya. Jangan utamakan pinjol terlebih dahulu. Percuma kita bisa membayar pinjol tapi kebutuhan yang lainnya tidak terpenuhi, seperti itu dia. Oke teman-teman, jadi itu dia ya untuk resiko-resiko pada saat kita gagal bayar pinjol, apa aja resiko terbesarnya dan juga apakah aman. Tentunya kalau misalkan kita gagal bayar pinjol tentu 100% aman, hanya saja teroran itu akan terjadi di seterusnya teman-teman. Jadi seperti itu dia. Oke, jadi itu untuk pembahasan tentang pinjol ya, baik itu yang legal atau ilegal. Sebenarnya untuk pinjol legal itu hampir sama kayak ilegal, cuma beda legalitas saja teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi mungkin segitu saja untuk pembahasan yang bisa saya berikan dan saya sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. See you next time and happy enjoy.